Itu si Rimbi. Rindi? Oh, Lydia. Kamu dari mana? Aku dari rumah mertua, kebetulan ketemu kamu. Oh, Kok wajah kamu sekarang tuaan, Rin? Kelihatan kusut gitu. iya Lid, ekonomiku lagi terpuruk. Suamiku jarang dapat penghasilan. Jadi sekarang aku jualan di pasar buat bantu cari duit. Ya ampun Rin, kamu itu cantik banget loh saat masih kerja di konter. Aku lihat kamu ngiri banget dulu. Iya Lid, aku juga nggak nyangka pekerjaan suamiku nggak stabil. Sering banget nggak dapat hasil. Karma, kartun drama. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Hei Rindi, ini bagaimana? Aku pulang kok nggak ada makanan di meja. Di rumah nggak ada bahan untuk dimasak, Mas. Jadi aku harus masak apa? Loh, kan kamu jualan. Duitnya kemana? Ya Allah, Mas. Hasil jualanku itu nggak seberapa. Masa kamu nggak ada simpanan dikit-dikit? Aku pegang duit 20.000. Itu aku kasihkan ke anak-anak buat jajan sekolah. Ah, sudahlah. Kamu itu emang dasar. Loh, Mas kan juga jarang ngasih aku uang. Selama ini aku bantu untuk mencukupi kebutuhan kita. Aku kan juga berusaha. Bukannya diem aja. Sayang belum ketemu aja pekerjaan yang bagus. Makanya Mas, jangan marah-marah aja. Kita sama-sama berusaha. Totalnya semua 20.000. Saya ambil yang ini, Mbak. Oke, jadi 15.000 ya. Alhamdulillah hari ini jualannya laris. Mas Tejo asik sendiri dengan HP-nya. Dia selalu cuek sama aku. Kalau ada maunya aja baru dia mau ngobrol sama aku. Mas, kamu gak kerja hari ini? Sebenarnya aku udah capek kerja begini-begini aja. Aku mau ikut tes P3K. Siapa tahu bisa lolos. Iya ndak apa-apa, Mas. Coba aja. Mudah-mudahan jadi rezeki kita. Oh iya, aku mau ngurus beberapa dokumen untuk kelengkapan persyaratan tes. Tapi aku lagi nggak ada uang. Ini aku ada uang. Berangkatlah urus dokumen. Tadi jualanku laris. Mudah-mudahan Mas Tejo lolos P3K. Sehingga punya penghasilan tetap dan sikapnya jadi lebih baik kepadaku. Rindi, kamu mau berangkat jualan ke pasar toh? Iya Bu Retno, biasa rutinitas pagi. Kamu angkat-angkat dagangan sendiri? Suamimu mana? Kok gak bantuin? Suamiku masih tidur Bu Nining. Biasanya dia kerja agak siangan. Suamimu kerja opo kok siang berangkatnya? Pegawai honorer, Bu. Jadi gak tentu kerjaannya. Kadang-kadang kalau pas gak ada yang dikerjakan, suamiku ikut kerja bangunan. Oh, jadi gak pasti ya penghasilannya? Iya Bu, makanya saya jualan kue buat bantu suami cari uang. Kamu memang wanita baik dan setia, Rin. Beruntung suamimu dapat kamu. Bener, selain setia, kamu juga wanita kuat dan hebat, Rin. Makasih Bu. Oh iya, saya berangkat dulu. Takut kesiangan. Oh iya, semoga laris.
cepet pulang dan dapat duit banyak. Amin. Mas, gimana kerjaanmu? 3 hari ndak pulang, apa ada hasilnya? Sama saja. Gagal. Nggak dapat apa-apa. Diajak si Tono kerja. Ternyata di sana nggak ada yang dikerjain. Duh, gimana yo? Modal jualanku juga menipis. Kepake terus buat kebutuhan. Terus mau gimana lagi? Aku juga sudah berusaha, bukan diem aja. Mas itu kalau ditanya selalu jawabnya marah. Terus kalau nggak ditanya, diem aja, cuek sama aku. Mulai. Bahas itu lagi. Kamu itu nggak tahu suamimu itu lagi capek. Udahlah, doain aja aku lolos P3K. Kamu nggak usah ngeluh-ngeluh lagi. Aku lulus seleksi P3K. Alhamdulillah. Ada apa ya? Tinggal isi daftar riwayat hidup. Kenapa, Mas? Aku lulus seleksi P3K, Rin. Tinggal isi data diri, kemudian tinggal tunggu sebulan untuk pelantikan. Alhamdulillah, Mas. Doa kita terkabul. Semoga hidup kita jadi lebih baik. Oh iya, Rin. Gimana ya? Aku harus beli sepatu dan seragam buat pelantikan nanti. Ya udah, Mas. Pakai aja duit modal jualanku dulu. Bu Nini, suamiku lulus seleksi P3K. Bulan depan pelantikan. Doain lancar ya, Bu. Wah, alhamdulillah, Rin. Wes, aku doain lancar semua. Semoga kehidupanmu jadi lebih baik. Terima kasih, Bu. Selama ini aku kasihan lihat kamu. Banting tulang membantu perekonomian keluargamu sampai kamu nggak sempat merawat diri. Wah, gagah sekali aku. Terlihat ganteng banget pakai seragam ini. Di kantor nanti, pasti banyak wanita-wanita cantik mendekatiku. Aku ceraikan saja kali si Rindi. Aku sudah muak dan gak nafsu dengannya. Suka ngeyel dan gak bisa merawat diri. Dan sudah lama aku memendam ini. Mumpung pelantikan tinggal 2 minggu lagi. Aku ceraikan aja dia sekarang. Daripada malu-maluin di acara nanti. Rindi, Iya, Mas. Ada apa? sepertinya kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Jadi aku ceraikan kamu, talak 1, talak 2, dan talak 3. Apa? Mas Tejo cerain aku? Iya, aku ceraikan kamu. Aku sudah muak hidup sama kamu. Jadi istri suka ngeyel dan kamu sudah tidak menarik lagi buat aku. Gila kamu, Mas. Aku sudah berkorban dan bersabar habis-habisan menemani Mas Tejo dari nol. Kini Mas Tejo mau menceraikan aku. Buat apa dipertahankan? Aku sudah nggak ada rasa lagi sama kamu. Tega banget kamu, Mas, sama aku. Mentang-mentang mau dilantik P3K, kamu membuang aku. Halah, pokoknya kita cerai. Titik. Ada apa ini? Ada apa? Sabar, Rin. Sabar. Tejo memang kurang ajar. Gak tahu diri. Masak istri baik begini diceraikan. Mentang-mentang mau dilantik P3K. Viralkan biar kapok. Sudah, Rin. Kamu tuh cantik. Suami kayak gitu nggak usah ditangisi. Laporin aja, Rin. Biar batal dia dilantik. Gak ikhlas aku. Kasus Rindi diceraikan suami ini pun akhirnya viral dan heboh di sosial media. Para netizen banyak memberi simpati kepada Rindi. Beberapa podcast besar pun mengundang Rindi menjadi bintang tamu. Hingga pada akhirnya,
seorang pemilik klinik kecantikan tergerak hatinya dan memberikan perawatan kecantikan gratis selama 2 tahun kepada Rindi. Wah, terima kasih, Bu. Ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Berkat semangat tetangga yang baik dan dukungan para netizen, Rindi mulai move on dari kejadian memilukan tersebut. Hari demi hari, Rindi semakin semangat dan cantik. Dia sudah berusaha ikhlas dengan kejadian yang menimpanya. Ayo semangat, Rindi. Kamu cantik. Rasa simpati masyarakat kepada Rindi begitu besar. Bantuan pun terus berdatangan. Hingga akhirnya ia memperoleh modal untuk membuka toko kelontong sendiri. Sementara itu, di sisi lain, hebohnya kasus ini di media sosial membuat Tejo menjadi sasaran hujatan para netizen, yang akhirnya berujung pada sanksi sosial dari masyarakat. Tejo pun berusaha klarifikasi ke sana kemari. Namun netizen tak peduli. Sudah terlanjur simpati kepada Rindi. Kini, ia dikenal sebagai lelaki tak bertanggung jawab. Lelaki yang hanya mau enaknya sendiri. Setelah manisnya habis, sepah pun dibuang. Kelabu bukan warna langit, tapi hati. Sejak kau pergi bawa separuh mimpi. Di sudut kamar, debu-debu mulai menari, menyentuh bingkai foto kita yang